Selain hina Presiden Jokowi, Roky Gerung juga kedapatan menjelek-jelekan bakal capres Ganjar Pranowo. Pernyataan negatif soal Ganjar Pranowo itu disampaikan Roky Gerung saat mengisi acara bertajuk Dialog Akal Sehat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Senin 31 Juli. Dalam video yang dimuat Facebook Tribun Lombok, Roky Gerung menyebut soal 4.000 anak di Jawa Tengah putus SMA. Meskipun sekolah sudah digratiskan, kata Roky, ternyata hal itu tidak membuat angka putus sekolah di Jawa Tengah menurun. Sebab kata Roky, biaya hidup saja sudah tinggi sehingga anak-anak memutuskan putus sekolah. Saat ini kata Roky, Jawa Tengah juga menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Ia pun lantas menyindir Ganjar Pranowo yang justru mencalonkan diri sebagai presiden, sedangkan dianggap gagal menyejahterakan warga Jawa Tengah. Diketahui sebelumnya, pernyataan Roky Gerung viral lagi karena dianggap menghina Presiden Jokowi. Sejumlah relawan Jokowi kemudian melaporkan Roky Gerung ke Barreskrim Polri pada Senin 31 Juli. Tengah yang dipimpin oleh Ganjar, setiap tahun ada 45.000 anak SMA yang putus sekolah, nggak bisa berusin karena nggak bisa bayar. Walaupun digratisin, dia perlu kos, makan sehari-hari. Jadi biaya pendidikan tetap tinggi. 45.000 orang. Dan Jawa Tengah provinsi paling miskin di Jawa. Jadi bayangkan, gubernur yang gagal memelihara pendidikan, gagal memelihara kesejahteraan, mau jadi presiden. Hidup Anies. Ngaco. Hidup Anies. Saya terangkan faktanya. Kan orang yang menjadi presiden, dia mesti bilang, ini prestasi saya. Oke, kita tanya, apa prestasimu? Apa ukurannya? Ukurannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ke Anda, merawat fakir miskin ke Anda. Ya, tidak. Faktanya bilang, Jawa Tengah adalah provinsi termiskin di Jawa. Jadi Ganjar gagal. 45.000 anak setiap tahun gagal masuk SMA, artinya kecerdasan turun. Kan itu dasarnya. Pak Roky jangan bohong, saya kasih statistiknya. Angka kemiskinan di Indonesia 8,9%. Angka kemiskinan di DKI 7%. Angka kemiskinan di Jawa Tengah 9,8%. Jadi dia di atas rata-rata nasional. Sementara DKI di bawah rata-rata nasional. Jadi DKI bertumbuh lebih bagus dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jawa Tengah turun di bawah rata-rata nasional. Jadi dengan kata lain, DKI mensubsidi Jawa Tengah. Begitu cara berpikir tadi. Kalau orang bertanya, itu berarti Anies mensubsidi Ganjar? Ya memang begitu yang terjadi. Anda perlu apa nggak perlu, faktanya begitu. Kemiskinan di Jakarta lebih rendah dari kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Jawa lebih tinggi dari kemiskinan di Indonesia. Artinya Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Jadi siapa yang berhak untuk jadi calon presiden? Prabowo. Masuk akalnya begitu. Ya kalau saya pasti jadi presiden atas saya.